Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis, Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK. Perkenalkan, nama saya Dinovia Cynthia dari kelas AK 601 dengan NIM 240301021107. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dampak Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Kesejahteraan Karyawan. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini ada 3 poin. Yang pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Untuk sumber daya manusia merupakan aset yang berharga di dalam perusahaan dan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan karyawan dan mendorong kolaborasi yang baik antar semua belah pihak. Produktivitas kerja karyawan juga sangat mempengaruhi untuk kemajuan perusahaan, di mana produktivitas ini akan mencerminkan kemampuan karyawan dalam memaksimalkan sumber daya untuk menghasilkan output yang optimal. Namun, upaya untuk meningkatkan produktivitas seringkali terhambat oleh berbagai faktor, terutama adalah stres kerja. Karena stres kerja ini muncul ketika tuntutan pekerjaan melebihi dari kapasitas individu tersebut dan juga dipicu oleh beban kerja yang berlebihan, tekanan waktu, konflik dengan rekan kerja, atau minimnya dukungan dari atasan. Jika tidak dikelola dengan baik, stres kerja ini akan menurunkan kepuasan kerja, kemudian membuat lingkungan kerja yang menjadi tidak nyaman, serta menurunkan motivasi dan juga semangat kerja. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk yang pertama, apa yang menjadi faktor penyebab stres kerja? Yang kedua, bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kepuasan karyawan? Yang ketiga, bagaimana stres kerja mempengaruhi kesejahteraan karyawan? Kemudian ada tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab dari stres kerja. Yang kedua, menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, menganalisis dampak stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Kemudian untuk pembahasan materi, di sini ada 4 poin. Yang pertama, faktor penyebab dari stres kerja. Kedua, pengertian kepuasan kerja dan juga kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan yang keempat, dampak stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Kita masuk ke faktor penyebab stres kerja. Untuk stres kerja muncul ketika tekanan dari pekerjaan melebihi kemampuan atau sumber daya individu untuk menghadapinya. Penyebabnya terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada faktor dari lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kurang mendukung dapat menjadi penyebab stres kerja, termasuk kondisi fisik, pencahayaan, suhu, dan hubungan antar pegawai dapat memicu respons stres yang berbeda pada setiap individu. Yang kedua, ada dari faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan itu sendiri merupakan penyebab yang berasal langsung dari tuntutan pekerjaan itu sendiri, di mana faktor pekerjaan yang dapat memicu stres adalah beban kerja yang berlebihan, ketidakjelasan tugas, konflik peran, perubahan organisasi, serta kurangnya kontrol terhadap pekerjaan. Lalu yang ketiga ada faktor individu. Faktor individu berhubungan dengan karakteristik pribadi yang mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi tekanan di tempat kerja, seperti kepribadian, kondisi mental, dan dukungan sosial yang mempengaruhi cara seseorang dalam merespon tekanan. Kemudian ada pengertian dari kepuasan kerja dan juga kesejahteraan karyawan. Untuk kepuasan kerja merupakan aspek psikologis yang berperan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan juga loyal. Dalam konteks ini, manajemen sumber daya manusia, kepuasan tenaga kerja tidak hanya mencerminkan kebahagiaan karyawannya, tetapi juga dapat mencerminkan kesesuaian antara harapan individu dengan realitas di dalam lingkungan kerja. Lalu ada kesejahteraan karyawan. Untuk kesejahteraan karyawan ini mencakup dari dimensi fisik, mental, dan juga sosial.
Kemudian, kesejahteraan karyawan menjadi fondasi bagi pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Konsep ini lebih luas dari kepuasan kerja karena tidak hanya berfokus pada perasaan saja, tetapi juga pada quality of life secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk stres kerja memiliki korelasi yang cukup negatif dengan kepuasan kerja karyawan, karena ketika stres tidak terkelola dengan baik, maka kepuasan kerja juga akan ikut menurun dan berdampak buruk pada semangat, keterlibatan, dan juga produktivitas. Oleh karena itu, organisasi harus menjadikan manajemen stres sebagai bagian integrasi dari strategi pengelolaan sumber daya manusia. Upaya menciptakan lingkungan kerja yang suportif, adil, dan sehat secara psikologis adalah investasi jangka panjang dalam menjaga loyalitas dan juga performa karyawan. Karena jika stres tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan masalah lain bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Dari sudut pandang karyawan, kinerja mereka dapat terganggu karena mereka kesulitan untuk berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada dampak stres kerja terhadap kesejahteraan karyawan. Untuk stres kerja adalah tantangan yang nyata yang dapat mempengaruhi seluruh dimensi kesejahteraan karyawan. Karena ketika stres tidak dikelola secara sistematis, maka akan muncul dampak negatif pada kesehatan, mentalitas, hubungan sosial, dan kualitas hidup karyawan yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan loyalitas kerja. Oleh karena itu, perusahaan akhirnya perlu untuk memprioritaskan kesejahteraan sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia melalui kebijakan preventif, dukungan psikologis, dan juga penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup para pekerja, tetapi juga akan membantu keberhasilan perusahaan dan produktivitas perusahaan itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian penutup. Untuk kesimpulan di sini adalah stres kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan dan juga kesejahteraan karyawan. Karena faktor penyebab stres itu meliputi dari beban kerja yang berlebihan, ketidakjelasan tugas, konflik antar rekan kerja, dan juga kurangnya dari dukungan. Jika tidak ditangani dengan baik, stres kerja ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan juga hubungan sosial karyawan. Stres yang berkepanjangan juga akan menurunkan produktivitas, kepuasan kerja, serta loyalitas terhadap perusahaan. Oleh karena itu, manajemen stres harus membagi menjadi bagian penting dari strategi pengembangan sumber daya manusia. Kemudian untuk sarannya, bagi perusahaan, membuat kebijakan pengelolaan stres yang komprehensif seperti pelatihan coping stres, konseling kerja, dan juga pembagian beban kerja yang adil. Kemudian untuk manajer, membangun komunikasi terbuka dan dukungan emosional yang positif bagi anggota tim. Lalu untuk karyawan, menjaga kesehatan mental dan fisik, kemudian aktif mencari bantuan pada saat stres, serta menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan juga pribadi. Dengan kolaborasi antara perusahaan, manajer, dan juga karyawan, lingkungan kerja dapat menjadi lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan dapat terwujud. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai makalah yang sudah saya buat. Apabila dalam penyampaian presentasi saya terdapat kekurangan, mohon dapat dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.